Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Fikra Zara, nomor 7. Kelas 10-2 akan menjelaskan penelitian sosial. Pengertian penelitian sosial, penelitian atau riset berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata yang berarti kembali, dan search yang berarti mencari. Sosial berarti masyarakat, sehingga secara etimologi, penelitian sosial dapat diartikan sebagai usaha untuk mencari kembali data-data yang ada di lapangan guna memberikan gambaran atau penjelasan terhadap permasalahan sosial. Penelitian sosial dilakukan untuk mencari tahu penyebab permasalahan sosial yang terjadi, membantu masyarakat atau pemerintah mengambil keputusan atau kebijakan, mengatasi masalah sosial atau minimalisirnya agar tidak terulang di masa depan. Contohnya sederhana dari penelitian sosial adalah saat kita merasa penasaran tentang penyebab terjadinya pandemi COVID-19, lalu mencari tahu jawabannya. Itu sudah termaksud kegiatan penelitian sosial. Yang kedua, karakteristik penelitian sosial. Dalam penelitian sosial terjadi ciri-ciri khusus, yaitu tersusun secara sistem atau metodologis. Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah teratur dan menggunakan metode yang tepat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Bersifat ilmiah, harus dilakukan secara rasional, masuk akal, dan berdasarkan standar ilmu pengetahuan, bukan hanya berdasarkan asumsi atau perasaan pribadi. Memiliki instrumen penelitian. Dalam melakukan penelitian harus ada alat bantu mengumpulkan data seperti kuesioner, wawancara atau observasi. Memiliki objek penelitian. Objek penelitian sosial adalah gejala atau masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Bersifat objektif, penelitian harus netral, tidak boleh memihak atau memaksa kehendak pihak tertentu. Hasil penelitian harus menggambarkan kenyataan di lapangan apa adanya. Memiliki tujuan penelitian. Penelitian harus memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang pasti, penelitian akan kehilangan fokus. 3. Proses penalaran penelitian sosial. Dalam penelitian sosial terdapat 2 proses penalaran utama. Yang pertama, penalaran deduktif. Penelitian dilakukan berdasarkan teori yang sudah ada terlebih dahulu. Penelitian menguji teori tersebut dengan penelitian di lapangan untuk melakukan kebenarannya. Misalnya, ada teori bahwa pola asuh orang tuanya mempengaruhi prestasi anak. Penelitian melakukan penelitian terhadap anak-anak dan pola asuh orang tuanya. Hasil penelitian mungkin menunjukkan tambah faktor lain seperti lingkungan bermain, sehingga teori berkembang menjadi lebih lengkap. Teori dalam penelitian sosial sifatnya kumulatif. Artinya, teori yang sudah ada bisa diperbaiki atau dilengkapi seiring perkembangan zaman dan hasil penelitian baru. Yang kedua, penalaran induktif. Penelitian memulai dari pengamatan atau observasi langsung di lapangan. Setelah melakukan pengamatan dan mengumpulkan data, penelitian menarik kesimpulan atau membuat teori baru. Misalnya, meneliti kehidupan anak jalanan dengan melakukan observasi dan wawancara, dan menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak terjadi hidup di jalanan. Perbedaan utama, induktif ada teori dulu baru penelitian. Deduktif ada teori dulu baru penelitian. Induktif observasi dulu baru membentuk teori. Yang keempat, jenis penelitian sosial. Jenis penelitian sosial bergantung pada fenomena atau masalah yang ingin diteliti, antara lain penelitian kuantitatif. Data yang dikumpulkan berupa angka-angka. Penelitian ini mengumpulkan perhitungan statistik atau mengolah data, misalnya menghitung beberapa persen pola asuh orang tua berpengaruh terhadap presentasi belajar anak. Yang kedua, penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa deskripsi mendalam tentang suatu fenomena, tidak menggunakan perhitungan angka, fokus pada menjelaskan
fenomena sosial secara menyeluruh dan rinci. Misalnya, meneliti fenomena anak jalanan di kota Bogor dan menggambarkan mengapa mereka putus sekolah dan memilih hidup di jalanan. Ringkasan. Kuantitatif fokus pada angka dan statistik. Kualitatif fokus pada penjelasan mendalam tanpa angka. Yang kelima, rancangan penelitian sosial. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus membuat rancangan penelitian, yaitu yang pertama, menentukan topik dan judul penelitian. Topik harus dipilih yang bisa dijangkau oleh penelitian, menarik minat dan bermanfaat. Jangan memilih topik yang terlalu berat atau terpaksa karena akan mempengaruhi hasil penelitian. Judul penelitian harus bisa menggambarkan isi penelitian. Yang kedua, membuat latar belakang. Latar belakang berisi alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Harus disusun secara rasional, masuk akal, dan didukung oleh data dan fakta yang ada. Yang ketiga, merumuskan masalah. Rumusan masalah berbentuk pertanyaan yang harus dijawab melalui penelitian. Rumusan masalah menjadi fokus utama penelitian. Yang keempat, menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi apa yang hendak dicapai dari penelitian. Harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang jelas dan sesuai dengan rumusan masalah. Yang kelima, menyusun jadwal penelitian. Menyusun rangkaian aktivitas penelitian dari awal hingga akhir. Jadwal yang terencana akan membantu penelitian berjalan dengan sesuai alokasi waktu. Yang keenam, menentukan metode penelitian. Metode adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan dan mengolah data. Pemilihan metode harus sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.